Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi tawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan, di awal langkah kita marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah di subuh yang berbahagia ini mentang memberikan kesempatan, mentang menuju kesehatan kepada kita nyoban Bandung, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia. Tujuan dan maksud kita berada di dalam menasah yang mulianya, yang pertama sekali ialah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah menyembunyikan ridhanya di dalam segala perbuatan taat kita. Allah hanya pegang perbuatan taat yang diduk ridha Allah, hanya pegang, hanya sebut oleh Allah. Pekeh bak sembahyang limang waktu kita, ataukah pada salat rawatib kita, pekeh bak tahajud ataupun bak duha, hanya pegang. Allah menyembunyikan ridhanya di dalam perbuatan taat. Maka setiap perbuatan yang membawa kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang harus kita nyonit adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya ridha Allah sudah kita dapatkan, ridha Allah kita tume, maka otomatis kita akan bertambah di dalam syurganya Allah. Karena tambang surga katanya bukan daripada hasil ibadah katanya, akan tetapi masuk syurga kita dengan sebab ridhanya Allah. Maka niatkan segala perbuatan amalan kebaikan
untuk mencari ridha Allah. Walaupun tengut-tengut jaga, yang tengut yang jaga, intinya kita niatkan ikhlas, kita niat untuk mencari ridha Allah. Jamaah yang hajid bahasa Aceh jid, alhamdulillah. Karena menyurun-run hajid bahasa Aceh, dia hendak takjid bahasa Indonesia. Jadi walaupun lagian tak lawak-lawak dia hidup cepat hidup. InsyaAllah. Selawat dan salam sabi-sabi kena curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Doa kita bersama kepada seluruh alim-alim ulama yang mentengna di atas permukaan bumi Allah sebagai lampu penerang kegelapan kejahilan getanya di dalam permukaan bumi. Yang kami muliakan kepada Tengku Ilmu, yang kami muliakan kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah yang Allah muliakan. Dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, tentu semua kita ingin yang namanya mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia itu di dunia dan bahagia di akhirat. Bahkan sehingga ada salah satu di antara kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaannya. Bahkan katanya menan itu bit matawro, bahkan matawro itu bit katanya kawai tadbit tak minta nafkah. Terbenamnya matahari kita kembali ke rumah. Iluh matawro baru tahu rumah. Tujuan ku tak minta nafkah untuk bisa membahagiakan dirinya, untuk bisa membahagiakan keluarganya. Namun yang harus kita garis bawahi, kehidupan kita di dalam dunia bukanlah sebuah tujuan. Kehidupan kita di dalam dunia bukanlah sebuah tujuan. Hudib katanya dalam dunianya kanlah tujuan bagi katanya orang Islam. Akan tetapi hudib katanya di dalam dunianya hanyalah sebuah perjalanan. Maka setiap perjalanan ada pengakhiran. Akhir daripada perjalanan kehidupan kita adalah kematian. Maka getanya udip cuma dapreh pajan mati. Getanya udip dapreh giliran pajan terus malaikat maut kerja abad itu. Maka dikarenakan hudib getanya kelah sebuah tujuan, hanyalah sebuah perjalanan. Bek tampe tak habis wate, tak habis umur, tak habis masa, cuma semata-mata mengejar kenikmatan dunia tanpa memikir sedikit pun bekal untuk katanya pulang ke akhirat. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, padahal ad-dunya madara'atul akhirah. Dunia yang sedang kita duduki ini merupakan tempat kita bercocok tanam yang insya Allah akan kita panen kelak di yaumil akhirah. Maka uronyo nada pula nada panen, hanada pula hanada panen. Ibaratkan urang gemugo kejak bulan padi. Wade mutim mugo nyana gemugo, menyona gemugo naga panen.
Man hana gemuga wate gok jatah jak panen jak panen je. Hana hasil. Sehingga di yaumil hisab, di yaumil pembalasan katanya gebalah amalan katanya kalian tak kerjakan, sedangkan katanya dalam dunia hana tak pun amalan apa-apa bergebalah. Makanya yang harus katanya perhatikan untuk bekal akhirat. Maka ibarat katanya udip dalam dunianya bagaikan seorang yang sedang nepula tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Wate gepula tanaman ged gerawat, na gepagi, na gesiram, na gepupuk. Maka seandainya tanaman yang ditanamkan oleh seorang petani dijaga dengan baik-baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Menancit getanya udip dalam dunia nata lakukan amalan kebaikan, nata kerjakan perbuatan-perbuatan wajib, bahkan perbuatan sunnah, yang getanya apa? Yang getanya panen kelak. Maka menyonata kerjakan amalan napu ta panen. Hana tak kerjakan amalan kaguh tiga getanya preh dah kalian go panen. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ibarat getanya dalam dunianya bagaikan seorang petani yang sedang menanam tumbuhan atau sayur-sayuran. Petani wate tanam sayur-sayuran tentang pagi. Tujuannya supaya binatang tidak dapat memakan tanamannya. Leh ge pagi getiram, leh getiram bubuk-bubuk. Tujuannya untuk bisa menghasilkan panen yang memuaskan. Begitu pula ibadah katanya. Ibadah yang kita kerjakan perlu kita pagar. Ibadah yang kita lakukan perlu kita siram. Ibadah yang kita kerjakan perlu kita pupuk. Menancit ibadah katanya perlu pagi, perlu tiram, perlu pupuk. Kepenyan manduk supaya hasil ibadah katanya kelak memuaskan. Jino pertanyaan di bak katanya. Kiban tengku cara tapadu ibadah. Kiban tengku cara tatiram ibadah. Kiban tengku cara tabuh buku ibadah. Maka cara untuk tapadu ibadah yaitu dengan ilmu tasawuf. Ketika kita melaksanakan ibadah, kedepankan keikhlasan. Baik ibadahnya ibadah yang raya ataupun ibadahnya ibadah yang kecil, maka utamakan keikhlasan. Karena menyohana ikhlas sesuatu amalan yang kita kerjakan, maka sia-sia. Yang cara pagi ibadah katanya. Maka perlu kita untuk belajar ilmu tasawuf. Adapun ilmu yang diwajibkan bagi kita, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, penekan di Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu kewajiban di atas per individu laki-laki dan per individu perempuan. Wajib minta ilmu atas per individu katanya. Hana memada anak yang jauh badaya, orang cik hana temayang, orang cik hana minta ilmu, hana memada. Karena kan Nabi wajib per individu. Yang punya orang nak gebut ilmu nahu lafai kullu ala kulli kalimatin. Yang punya nak orang mufham ilmu nahu lafai kulli nyan wate idafah kepada isim nakira memberi faedah umum afrad. Maka wajib berindividu tanya.
Adapun ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk kita menuntut, yang pertama sekali yaitu ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ketika datang syubhat, ketika terus sesuatu yang menentang dengan akidah getanya, jut getanya pula. Yang menyokajutnya kamu form ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih ataupun ilmu fiqh, ilmu yang menjelaskan tentang cara ibadah. Maka orang yang belajar ilmu fikih untuk sah ibadah yang ia kerjakan. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini yang diwajibkan oleh Rasulullah di atas per individu tadi. Maka cara yang kedua untuk tasiram ibadah getanya ataupun untuk tabukuk ibadah getanya ialah dengan memberikan, menunaikan hak-hak dalam ibadah. Cara tasiram ibadah, cara tabukuk ibadah getanya iaitu dengan cara memberikan ataupun menunaikan hak-hak dalam ibadah. Temata hak dalam ibadah itu, hak dalam ibadah, setiap ibadah tidak luput daripada syarat, setiap ibadah tidak luput daripada rukun. Maka cara menunaikan hak daripada ibadah, tunaikan syarat, tunaikan rukun. Bumufum getanya tak syarat, betaturi tak rukun. Bek tampi syarat tak fikir rukun, rukun tak fikir syarat. Hana tak aku beda syarat, hana tak aku beda rukun. Maka ibadat getanya ibaratkan urang bulan tanaman, tapi hana getiram, hana gebungku. Timoh aku lahir menang. Menajid hasil yang kita dapatkan pula. Getanya ibadah entah. Sembahyang wajib, sembahyang sunat, rawatib, hanjut tu. Tetapi yang bertabuh minta ilmi. Cuma tabuh berdaja. Bak jabut, bak minta ilmi, bak menghadiri pengajian. Yang bertabuh. Yang kenyan yang tukang pelaya ibadah getanya. Maka ketika kita menghadiri pengajian-pengajian, secara tak langsung kita sudah menunaikan hak-hak dalam ibadah kita. Secara tak langsung getanya kata tiram ibadah getanya, kata buku ibadah getanya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka ayah-ayah, ibu-ibu berkumpul getanya ni bak subuh yang mulianya dalam rangka kita mencari ridha Allah dan dalam rangka kita mencari ilmu. Maka secara tak langsung bak subuh yang berbahagianya getanya kata siram ibadah getanya dan kata pupuk ibadah getanya. Maka dalam ibadah yang sangat diutamakan adalah ilmu. Nabi mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu merupakan imam segala amalan yang kita kerjakan. Wal amal tabi'. Sedangkan amalan yang kita kerjakan mengikuti ilmu. Maka setiap amalan yang kita kerjakan harus didasarkan, harus dipondasikan oleh ilmu pengetahuan. Pemantang yang takubut harus na ilmu. Karena kata Nabi al-ilmu imamul amal. Amal yang kita kerjakan harus dipondasikan dengan ilmu. Bahkan karena ilmu merupakan imam segala amalan. Sedangkan posisi imam berada di depan bukan di belakang.
Maka untuk mengerjakan ibadah, dahulukan ilmu bukan nafsu. Kerjakan ilmu, kerjakan amalan sesuai dengan ilmu, bukan sesuai dengan nafsu. Dewa tetap pukul amalan, baik mentire batace. Ketika kita mengerjakan amalan, baik mentire pecit benagure. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan. Teman empat katanya tak dapatkan ilmunya. Pergi bak dadu di rumah setelah maghrib sama-sama dengan keluarga, kita membuka TV, menonton dengan keluarga. Apakah ketika kita duduk santai datang ilmu dengan sendirinya? Nabi mengatakan al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangkan, tidak datang sendiri. Ilmunya payah tamida, handruh gerau rumah ilmu. Maka seandainya terpreh ilmu wadeuro benar orang yang intah ilmu handruh. Karena sifat ilmu al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangkan, harus kita berusaha. Di mana ada pengajian majlis ta'lim, kita hadir. Angkanya cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka insya-Allah ketika kita menunaikan hak-hak dalam ibadah, insya-Allah kelak kita akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Ketika yaumil pembalasan, ketika di yaumil hisab, sehingga kitanya get membalas amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada judul kita pertama, bahwa kehidupan di dunia bukanlah sebuah tujuan bagi kita umat Islam, akan tetapi sebuah perjalanan. Ingat, yang namanya perjalanan ada pengakhiran. Akhir daripada perjalanan kehidupan kita adalah kematian. Ingat, kematian akhir kehidupan dunia, permulaan kehidupan akhirat. Tidak ada orang untuk dalam syurga dan neraka syarat meninggal ini. Karena kematian akhir hidup dalam dunia, awal hidup akhirat. Tidak ada orang untuk dalam syurga atau neraka, maka syarat ini mati ini. Maka gedanya tak ada ino cuma tak prek-prek wajan giliran. Pertanyaannya, seandainya giliran katruh bak gedanya, apakah kita sudah siap? Bak tatren bernyo habis umur tu, ataupun untuk lehu ataupun singgah dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menerima kematian? Kasiap maknanya, kasiap saya. Siap hana siap, tetap yang namanya kematian menyokat roh jatah tetap roh. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka Allah Ta'ala tidak mendahulukan ataupun mentakhirkan sedikit pun. Kata ajal kitanya tetap. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian di dalam ayat lain Allah nakul kullu nafsin dha'iqatul maut. Di setiap yang menyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Maka katanya hidup dalam dunianya cuma dapat wajan giliran katanya. Siap hana siap,
Di saat kadruh tempo tetap akan menghadap dunia, akan menghadap Allah Ta'ala tak balik ke dunia. Maka pertanyaan ini siap menghana siap, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pegeh kita siap seandainya diucap oleh Allah, ataupun hana siap lah, yang jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Maka yang mantang dan menuju umur panjang sihat badan oleh Allah Ta'ala, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita kembali, mari kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada subuh yang berbahagianya kita yang akan baca kitab bacot yang menyangkut dengan taubat. Gimana yang ingin dipertanyakan? Kadang yang ingin temannya boleh menyohana lanjut baca kitab. Al-babu salisu wa ishruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-25 pada menyatakan fadilah taubat. Di setiap kesalahan yang telah kita kerjakan, setiap dosa yang telah kita lakukan, jalannya adalah taubat. Karena definisi daripada orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang baik orang yang mau bertaubat, orang yang mau menyesali di atas kesalahan yang ia kerjakan. Jadi urang kan urang yang hantam pernah melakukan kesalahan. Pasti setiap kita pernah melakukan kesalahan, kecuali para nabi-nabi karena mereka maksum. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'. Seluruh keturunan daripada Nabi Adam semuanya melakukan kesalahan. Maka hana puhira, paginya kita taubat, siangnya kita maksiat. Malamnya kita taubat, paginya kita ulang lagi maksiat. Hana puhira. Karena memang Nabi mengatakan setiap keturunan daripada Nabi Adam semuanya melakukan kesalahan. Cuman Nabi tambung baca tu. Wa khairul khata' at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah. Maka ketika kata kerjakan suatu yang kesalahan, taubat. Kerjakan dah, taubat dah. Pakan lagi yang dengku, pakan kita selalu berumur dengan dosa, selalu dia kerjakan maksiat. Rupanya iblis pernah dimutumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikun de iblis, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaan Engkau dan demi keperkasaan Engkau, la azalu aghwi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihi. Senantiasa aku, kata iblis, selalu akan menggoda keturunan daripada Nabi Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama kekal roh dalam jasadnya, maka selalu aku akan menggodanya. Di hana pehirun pakan dah tapubut taat dan pubut mati. Yang kata taubat lah kita pubut lah mati memang kai tumpah debi. Dimutumpah di iblis di hadapan Allah Ta'ala.
selama nyawa kita masih di dalam badan, maka selalu iblis mencari cara untuk menggoda kita supaya kita mengerjakan perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan hana pihirun karena memang kan ditumpah ni iblis di hadapan Allah taala untuk mitangan kelak dalam neraka. Mitangan di hidup. Ya. Teman tiban respon daripada Allah, wa izzati wa jalali ya mal'un, demi kemuliaanku dan perkasaanku kepada Allah Ta'ala, ya mal'un, wahai yang dilaknatkan. Di kata-kata mal'un nyan hanya kita pakai ke manusia. Yang merupakan titel mal'un, yang mendapatkan titel mal'un adalah iblis. Tibek kengkok jika gelaknat dah. Bab dawa-dawa nah. Jika gelaknat drone. Hanya dia mendapatkan titel mal'un adalah iblis laknatillah. Penekali Allah Taala, la azalu aghfiru lahum mastaghfaru lidunubi. Nekeun li Allah Taala ba iblisnya, senantiasa aku selalu mengampuni keturunan daripada Nabi Adam selama dia mau bertaubat, selama dia mau kembali kepada jalan yang benar. Maka hanapu sedih hati, hanapu gede. Sebesar apapun dosa yang dia kerjakan pasti dia ampun, kecuali innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna lidzalik, wa yaghfiru ma duna lidzalik kibat, wa yaghfiru ma duna, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang hendak ampun di Allah Ta'ala cuma dosa syirik. Dosa lain mandum ampun di Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Seseorang yang telah melakukan kekejian yang kagak buruk, Allah anfusim kagzalim diri do, ternyata wadana kubut kesalahan tingat ke Allah, wate katingat ke Allah mengelake diampun, menyona kejadian yang seperti demikian, maka kita termaksud orang-orang yang bertaubat. Ciri-ciri orang yang bertaubat, urang ketika melakukan kesalahan sadar bahwa itu kesalahan yang dia kerjakan, maka urangnya mantang neputunyo oleh Allah Ta'ala. Yang gawat ketika melakukan kesalahan tetapi mereka tidak sadar bahwa itu salah, nyan kagetuk pintu hati. Di saat kita lakukan kesalahan, kita yang sadar bahwa nyan kesalahan, sehingga di saat sadar kita taubat kepada Allah, berarti urangnya mantang membuka pintu hati oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika melakukan kesalahan, urang hanang depu bahwa nyan butalah, nyan urangnya kan itu mata hati oleh Allah. Maka tamu doa gitanya be termaksud urang yang kan itu pintu hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu taubat olehmu ilallah kepada Allah akan sebagai taubat nasuha. Allah menyerukan kepada kita orang yang beriman, di saat kita sudah melakukan kesalahan, di saat kita sudah melakukan dosa, maka Allah menyeru kepada kita taubatan nasuha
untuk mengerjakan taubat. Taubat yang dimaksud adalah taubat nasuha. Nanti ada syarat-syarat untuk dikatakan dengan taubat nasuha. Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula taubat nasuha itu menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah. Hasan Basri mengatakan bahwa definisi daripada taubat nasuha menyesal dalam hati dan istighfar di lidah. Setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, timbul penyesalan di dalam hati. Kemudian lidah mengucapkan istighfar, mengucapkan meminta ampun, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang definisi taubat nasuha menurut Imam Hasan Basri. Menyesali di dalam hati kita sudah sesalkan perbuatan yang kali kita mengerjakan, kemudian di lidah kita istighfar, maka boleh istighfar. Saat melakukan kesalahan, cara taubat menyesali di dalam hati dan perbanyak istighfar di lidah kita. Yang dengan taubat nasuha. Dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya. Setelah kita menyesal di dalam hati, kemudian istighfar di lidah, dan kita tinggalkan segala maksiat anggota kita. Baik maksiat berupa lisan, taklikun juga, tamupat juga. Karena di saat duduk nyantikna bungong haba ke. Teh bungong haba ken ke. Nyankan bungong haba apui haba bayang. Nyancit kamangan moyo kata du pulau rino duduk bak pantu kana bomamplang kana bojambe ke pega lincah nyancit kamangan haba na. Kai tupit bunga-bunga haba. Tetap matalah, tetap bahan kegegong. Maka jauhi maksud anggota. Baik anggota lisan kita, anggota kuku yang lain. Dan cita-cita bahwa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Setelah kita menyesali di dalam hati, kemudian kita istighfar di lidah, di mulut kita, kemudian kita tinggalkan maksiat anggota tubuh kita, dan kita sesali perbuatan yang telah kita kerjakan. Maka empat tersebut seandainya kita kerjakan, maka kita dikategorikan taubat nasuha. Benapa? Yang pertama, menyesali di dalam hati kita. Yang kedua, istighfar di lidah. Yang ketiga, kita tegakkan anggota badan kita untuk berbuat maksiat. Yang keempat, kita jangan sampai mengulangi perbuatan yang sama. Harus ada dalam hati kita bahwa perbuatan tersebut tidak akan kita ulang lagi. Maka apabila ada empat perkara yang tadi, kata Hasan Basri, kita sudah dikategorikan dalam orang yang taubat nasuha. Maka seandainya gugur salah satu daripada empat tadi, maka kita jauh hana gupunan taubat nasuha. Kucit cuma gupunan taubat. Cuma dinamakan dengan taubat, belum sampai tingkatan taubat nasuha. Ya.
Kata Abi Ibnu Qa'an dan Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penekeleureunyo taubat nasuha itu bahwa taubat ia kemudian tiada kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada yang memusuhnya. Jadikan Ibnu Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab, taubat nasuha itu bandingannya seperti seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya, kemudian laban susu yang ia berikan kepada anaknya tidak kembali lagi. Di taubat nasuhanya bagaikan orang ina gebi susu, gebi asi kepada anak. Wate gebi asi kepada anak, asinya naiwo tema kurinanya. Anak asinya dalam mulut seorang anak. Menangkeh taubat katanya. Ketika memang katanya kamu betul-betul kita tinggalkan, hanali tak kerjakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, maka ibaratnya kamu lagi bunuh, tidak lagi kembali susu yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Menancip menyokata cita-cita untuk taubat bele puput amalan kejahatan, amalan yang hanagetnya. Yang bandingan yang berbandingan oleh Sayyidina Umar, Ibnu Qa'an dan Mu'adz bin Jabal. Yang bandingan. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis, at-taibu min dambi kaman la dambala. Seseorang yang taubat daripada dosa itu sama seperti seseorang yang tidak ada dosa. Di menyogetanya butai-butai taubat nasuha, maka sama seperti getanya hana dosa di. Maka setiap kesalahan yang kita kerjakan yang hanya membaca istighfar. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan dengan sebab tak istighfar yang ampun dosa katanya. Memang hanya telah. Tetapi yang maksud diampunkan dosa kecil. Adapun dosa besar itu cara untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah, yaitu dengan taubat nasuha. Ingat, dosa yang diampunkan cuma semata istighfar, dan meratibnya dosa urut. Adapun dosa besar yang pernah kita kerjakan, baru mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara taubat nasuha. Maka menyuhana taubat nasuha hanya ampun oleh Allah. Kadang masa-masa muda roh tak kerjakan dosa-dosa raja, maka nyokut nak kesempatan aja oleh Allah taala untuk kena perbaiki diri, untuk kita taubat kembali kepada Allah. Kemudian dan syarat taubat itu 3. Syarat taubat ada 3. InsyaAllah sempurna syarat, maka kita dinamakan dengan orang yang taubat. Yang pertama, meninggalkan dosanya. Syarat taubat yang pertama, meninggalkan dosanya. Dosa yang telah kita kerjakan setelah kita taubat, kita tinggalkan, berencana ulang lagi. Yang syarat taubat. Yang rencana taubat, kesalahan yang telah pernah kita kerjakan jangan diulang lagi.
Itu syarat yang pertama untuk taubat. Kedua, menyesali atasnya. Syarat yang kedua untuk dikatakan taubat, kita menyesali terhadap apa yang telah kita kerjakan. Benar penyesalan. Benar penyesalan sehingga kita mendapatkan syarat yang kedua. Tema yang ketiga, ketika azam cita-cita bahawa tiada kembali kepada umpama ini. Syarat yang ketiga taubat, kita bercita-cita, kita jazamkan dalam hati kita bahawa tidak kita kembali lagi kepada dosa yang telah kita kerjakan tadi. Maka tiga syarat ini untuk kesempurnaan taubat kita. Sempurnakan tiga syarat, maka insya-Allah kita akan dinamakan dengan orang-orang yang taubat. Ada satu cerita dihikayahkan telah meriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seorang pemuda yang mana kesalahan yang telah ia kerjakan begitulah besar. Watenyan pemudanyan kalipoh urung tikurung pluh tikurung roh. Dia sudah membunuh orang 99 orang. Sehingga dia bertanya kepada seseorang, pat na urung yang ahli ibadat, pat na urung yang lebih malim di tempatnya. Disebut oleh urungnya tagonya tidak bahasa katanya. Maka berangkatlah pemuda tersebut ke tempat itu. Ditanya mbak urung alimnya, ditanya mbak urung ahli ibadatnya, wahai urung alim, lon kalon pah urung tikurung doh tikurung roh, apakah ada bagiku pintu taubat? Saya sudah membunuh 99 orang. Adakah bagi saya pintu taubat? Na jalan kelon untuk taubat? Nutuut leurungan menyonyan kesalahan yang kata kerjakan, hana jalan untuk kata taubat. Menan didengar oleh tiganya langsung hidarah. Ipegenap juga nyata. Lantung hidarah ipegenap dengan urung alimnya pah tertu. Itu bila ijak dalam kampungnya ditanya mbak urung. Inopat na urung yang ahli ibadat yang alim. Gejawab dia urungan tagonya nija. Geja ada bak tagonya. Getanya wahai urung alim, lon ni bak saatnya kalon pah urung kagena tertuh lo. Ka tertuh lo kena. Pekeh na jalan, apakah ada jalan bagiku untuk taubat? Dijawab oleh ulun alimnya, apa yang mendindingkan engkau antara engkau dan taubat? Yang penyebab antara gata ngan taubatnya terhalangi pun. Sebesar apapun kesalahan yang engkau kerjakan, maka lebih besar lagi maghfirah pengampunan Allah. Waten dengar laginya. Kemudian nekut leu alim nejak tagonya inan na urung ahli ibadat. Nejak kenan inan na ibadat inan na taubat. Maka berjalanlah laki-laki muno nejak dari tempat netanya mbak urung alimnya, nejak bak
lokasi yang mana pegah Imam Alim. Ternyata belum sampai di tujuan, datanglah kematian, meninggal di pada jalan. Meninggal orang yang rencana taubatnya. Datanglah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Dua malaikat. Berkata oleh malaikat azab, wahai malaikat rahmat, puput gata gelau, nyo jatah lo. Puput gata gelau, nyo jatah lo. Semasa dia hidup, dia tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Maka uronyo jenazah pemudanya negeri malaikat azab nyo jatah lo. Ni jauh di malaikat rahmatnya jatah lo. Memang pemudanya hendak pernah ibadat. Dia tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Tetapi ia bercita-cita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu dawa dua malaikat. Kemudian turunlah malaikat maut. Ngejak malaikat maut nepa serupa dah lagi serupa manusia. Ya. Kemudian malaikat maut tersebut menjadi hakim antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Nekun di malaikat maut kita ulung tak ukur antara tujuan pemuda tersebut rencana beribadah dengan negeri yang ia sebelumnya. Kita ulung ukur toto. Ternyata ketika malaikat tersebut mengukur lebih dekat kepada tempat yang ia ingin taubat tersebut, maka wajibnya lekun di malaikat rahmatnya jatah lu. Dari kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahawa bercita-cita kita untuk bertaubat tetapi tidak ada kesempatan, memang betul-betul kita yakin ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkannya. Karena cita-cita kitanya setelah kadang kita lakukan kesalahan, taubat. Sebaik-baik taubat, taubat nasuha. Kadang hantuh dikatakan taubat nasuha. Paginya kita taubat, siangnya kita maksiat lagi. Berarti cuma taubat mantap, hana taubat nasuha. Kemudian Nabi pernah berkata di dalam hadis yang lain, an-nadamu taubatu. Bermula penyesalan itu taubat. Di saat kita melakukan kesalahan, kemudian timbul bagi kitanya penyesalan, caranya adalah taubat. Karena kata Nabi, an-nadamu taubat. Orang yang wattaibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang yang tidak lagi ada dosa. Kemudian Nabi berkata lagi, ma min syai'in ahabba ila Allah Ta'ala min syababin taibin wa ma min syai'in abghadha ila Allah min syaikhin muqimin ala maksiyatih. Allah terlebih cinta kepada pemuda yang pemuda tersebut selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling cinta kepada pemuda, Allah paling cinta kepada pemudi yang selalu beribadah, yang selalu bertaubat kepada Allah. Bahkan karena kebanyakan daripada pemuda, kebanyakan daripada pemudi, urungnya udip dalam kelalaian.
Maka seandainya na tidur anak dara, na tidur anak muda, beliau gigih dalam beribadah, dalam mencari ilmu, dan maka pemuda dan pemudi tersebut merupakan salah satu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat para pemuda-pemudi yang lain sibuk dengan gaya, sibuk dengan budi mewah, sibuk dengan berfoya-foya, tetapi dia sibuk dengan mencari ilmu, sibuk dengan memperbaiki diri, sibuk dengan bertaubat, maka pemuda itu merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah lebih marah kepada orang yang sudah tua tetapi berkekalan dalam dosanya. Getanyo katuha, getanyo katuha untuk yo mata Aceh. Tetapi hana sadar diri getanyo katuha. Selalu getanyo istiqamah dalam melakukan kesalahan. Yang urang tuha yang laginya katuha hana sadar diri, maka urang laginya urang yang paling murka, urang yang paling membengih di Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, seandainya kita sudah berumur 40 tahun, umur kapetun gedanya, tetapi tidak ada perubahan dalam ibadah gedanya. Dalam artian ketika gedeo tinggalkan sembahyang tidak merasa terbebani gedanya. Masuk waktu zuhur, kemudian lewat waktu zuhur kita tidak mengerjakan solat, kita biasa saja. Memang laginya kapetun gedanya hana sadar, ditakutkan akhir daripada kehidupan kita adalah su'ul khatimah. Maka menyokap pelutun sembahyang hana ideng lo yang bahaya, payah koreksi diri. Wate jamu wate sembahyang gedeng hana merasakan beban yang bahawa suatu kewajiban bagi kita. Sedangkan muka pelututnya hati-hati. Yang karena tanda-tanda su'ul khatimah. Padahal kita selalu berdoa, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Maka ayah-ayah yang kapulutun yang pakai lili untuk, pakai lili untuk, mehotat pakai dalam rumah mentau. Bak pekan lalu untuk menancit uridau menyawung kalbu 50 wadan nedu di keremo beklah membuka jilbab bek ne hayak-hayak ke keremo rambut merupakan aurat mehotat belum buka lambo. Bahkan seorang laki-laki yang memakai celana pendek yang di atas lutut, seandainya dilihat oleh mahramnya itu haram. Walaupun yang kalian anak roh tetap haram. Karena aurat kita sesama mahram kita adalah antara pusat dan lutut. Maka tiduran agam, tiduran inang kalian pembayangnya haram. Begitu ulama, walaupun yang kalian dan ini kamu rencana pakai lupuntung, pakai di bawah lutut. Bahkan yang sangat disayangkan menjauhkan menjib ubi ngalau lutut yang baik. Monya memang kaput lutut katanya ulanian, yang tanda katanya su'ul khatimah. Sedangkan dia tabi dalam doa bi husnil khatimah, beget untuk katanya. Mungkin pertemuan katanya di bakurannya cukup sekian. Di mana ada kesalahan
kejanggalan, tutur bahasa, mungkin kurang pas, kurang berkenan, berdat tuan lagi maaf. Menancit pe yang kami dapatkan ni bak subuh yang berbahagianya, terutama sekali berjud sebagai pelajaran bagi tuan dan umumnya kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah yang Allah muliakan. Adat biasa kibat, biasa di adat kibat, kita baca doa ataupun ada pertanyaan kibat. Ibu-ibu yang muda-muda, ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang ingin ditanyakan boleh silahkan. InsyaAllah akan terjawab dengan kemampuan kitanya. Di mana untuk nak kekurangan, InsyaAllah seandainya nak pertemuan kali itu akan tersempurnakan. Yang baik ditanya tawai mana umbo mana. Tawai mana umbo mana oleh punya kemerayaan. Kiban hana menyohana jadi untuk dengan baca doa semoga Allah beri keberkahan dalam pertemuan bertanya di bab buruhnya. Dan pertemuan bertanya di bab buruhnya yang pertemuan pertama. Walaupun pertemuan pertama wujud kesedaran katanya. Dia merempok berjalan, tolong ayah siapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل صلاتنا ودعاءنا وتوبتنا يا الله صلاة ودعاء وتوبة مقبولا ولا تجعل صلاتنا ودعاءنا وتوبتنا يا الله صلاة ودعاء وتوبة مردودة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. تقبل الله منا ومنكم. Hanya sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.